Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda yang tetap setia, tetaplah terus setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Mejianto. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, salam Bapak Ibu Saudara, Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri, apa kabar semua? Selamat Hari Natal, haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, dan ada keluarga yang lain, katakan kepada mereka, selamat Natal, engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, haleluya. Biar di Natal ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, COVID-19, krisis ekonomi, tapi kita percaya Natal membawa sukacita. Ada sukacita surgawi yang Tuhan berikan bagi kita yang merayakan Natal. Katakan amin. Mari kita puji Dia bersama-sama, kita tinggikan Dia, kita bersorak memuji Tuhan dan bersukacita bagi Dia. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang, kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama, mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya.
saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kami muliakan, Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-Mu Tuhan Yesus. Karena itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Sebab Engkau Raja damai, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan pada Tuhan, oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Katakan, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari angkat pujian ini, katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu. Haleluya. Eka shandara lamor yandara lamaralama indara lamaralama yang selebe ora basata karala barala 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 ya selebe rata karala barala barala yandara maya selebe rala barala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya kalabaya shandara lamarala barala. Kasandara lama, ora lasciandara la barala 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 barala, indana la barala 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 barala. Hallelujah. Oh, oh. Sedebena la la la. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikanmu, Allah Raja Damai, Yesus namanya, yang telah turun ke dunia, selamatkan kami, selamatkan manusia. Oh, Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, sandara la mana la mana la mana la mana la mana la. Haleluya. Huriandara la mana la mana. Sedebera la mana la mana la mana la mana la mana la. Oriandara la bara la bara la bara la bara la mana la mana. Segala pujian kami bagimu Tuhan, segala penyembahan kami bagimu, Raja segala raja, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, terima segala sembah kami. Oh, sandara la mana la mana la mana la mana la. La bara la bara la mana. Sedebera la bara la bara la bara la bara la mana. Oh Riana na na na. Haleluya. Sedebera la la la. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan pada Tuhan, sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan so
sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami bagi Tuhan, Raja segala raja, Allah yang bertata, bersemayam di atas pujian kami. Haleluya. Sedebera labaralamu, muriandara labaralabaralabara. Haleluya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang turun ke dunia, menjadi seperti manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan itu adalah kami, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu setiap tahun kami boleh merayakan Natal. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu ke dunia ini. Tapi kami tahu kami bukan lagi merayakan Engkau sebagai seorang bayi. Tapi kami merayakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang bertahta bersemayam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan lewat setiap penyembahan kami. Dan biar hari ini juga kami boleh diberkati dengan pesan-pesan Natal lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami boleh mengalami pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GB House of Praise yang saya cintai. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan tanpa terasa dalam hitungan hari lagi kita akan merayakan Natal.
Dan saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI House of Praise. Kiranya damainya bersama dengan kita semua. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama, kita akan berdoa, siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau limpahkan buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan dan bahkan menangkap kebenaran firman Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan kami berjanji bahwa segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang sebelumnya saya pelajari dan itu sangat memberkati hidup saya secara pribadi. Nah, judulnya khotbah saya hari ini adalah Why do you call God is good? Mengapa kita mengatakan atau memanggil bahwa Tuhan itu baik? Nah, saudaraku, kenapa saya membuat pertanyaan di dalam judul khotbah ini? Karena kita bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan mulai mengecek kehidupan kita. Apakah benar bahwa apa yang kita katakan bahwa Tuhan itu baik keluar dari dasar pengertian yang benar? Sebab ada banyak hal yang menjadi sebuah pergumulan bagi banyak orang untuk mengatakan Tuhan itu baik dan dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mereka alami. Nah, begitu banyak orang selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi selalu hal itu dihubungkan atau didasarkan pada keadaan dan keinginan yang dirasa itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi begini, kalau permintaan saya itu didengar oleh Tuhan, kalau segala keinginan saya itu terjadi seperti apa yang saya mau, maka kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya adalah ketika keadaannya berbalik, keadaannya kontradiktif, apakah kita bisa tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik didasarkan atas pengertian yang mereka anggap sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, yaitu seperti keadaan yang baik dan keinginan yang didengar dan keadaan yang seperti dia atau mereka harapkan. Nah, saudara, tetapi saya mau berkata kepada saudara, ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ketika permintaan mereka belum dijawab, ketika sakit mereka belum disembuhkan, nah, di situ ada pergumulan yang besar. Lalu muncullah pertanyaan tentang kebaikan Tuhan yang ada di dalam hati setiap kita. Kita berkata, loh, mana buktinya bahwa Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik kan dia begini, dia mendengarkan doa saya, dan semua akan baik-baik. Nah, saudaraku, seringkali ini menjadi sebuah pergumulan buat kita sekalian. Nah, judul khotbah saya hari ini, Why do you call God is good? Itu akan mengintrospeksi hidup setiap kita hari ini. Apakah benar dasarnya kita mengatakan Tuhan itu baik di atas dasar yang seperti Alkitab katakan? Nah, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 22. Ini kisah tentang orang yang kaya yang datang kepada Tuhan. Menarik sekali percakapan ini. Kita akan bahas bersama-sama. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah,
jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, perhatikan ini, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kisah ini sangat menarik. Ada seorang yang kaya datang kepada Yesus dan dia menyebut bahwa Yesus itu guru yang baik. Lalu Yesus mempertanyakan kembali, mengapa engkau menyebut aku baik? Nah, saudaraku, ketika orang kaya ini datang kepada Yesus, itu dia datang dengan segala kebaikan yang dia lakukan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena semua sudah dilakukan. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang, menghormati orang tua. Semua itu katanya sudah dilakukan. Artinya dia berbuat segala kebaikan yang menurut dia sudah lakukan semuanya itu. Nah, dia datang kepada Yesus dan menyebut guru yang baik. Nah, tetapi yang menarik di dalam percakapan ini, Yesus mengoreksi perkataan orang kaya tersebut yang mengatakan bahwa Yesus itu guru yang baik. Nah, ini menarik. Standar apa yang dipakai oleh orang yang kaya ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu guru yang baik? Memang Yesus itu guru yang baik, betul. Tapi bagi orang muda yang kaya ini punya standar yang mungkin bisa berbeda. Seperti begini, kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu memang baik. Tetapi setiap orang punya standar yang berbeda untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, ini saya tunjukkan, saudaraku, bahwa standar yang dipakai orang yang kaya ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan Tuhan. Ternyata tidak sesuai dengan standar Tuhan. Apa buktinya? Buktinya sederhana. Ketika Yesus berkata, jualah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudaraku, ketika itu? Orang muda yang kaya ini pergi kecewa dengan sedih hati. Jadi orang kaya ini dengan sedih dan kecewa ketika Yesus meminta untuk menjual harta miliknya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Waktu itu hartanya banyak karena kaya. Jadi artinya hatinya ada di harta. Nah, saudaraku, yang menarik, dia pergi dengan sedih dan kecewa. Dan saya berpikir waktu saya membaca ayat ini, seandainya Yesus tidak menyuruh menjual hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, saya percaya bahwa Yesus adalah tetap baik menurut dirinya, menurut standar yang dia pakai. Tetapi ketika Yesus berkata jual harta dan ikut aku, dan standarnya ternyata berbeda, dan apa yang terjadi? Dia kecewa. Nah, kata kecewa dan sedih itu menunjukkan bahwa dia betul-betul tidak menduga bahwa standar yang Yesus maksudkan itu berbeda dengan standar yang dia pakai. Nah, saya berharap dari cerita ini Bapak Ibu tangkap segala sesuatu. Nah, saudaraku, akhirnya orang muda yang kaya ini pergi dengan sedih hati. Jadi saudaraku, di sini kita melihat bahwa ternyata apa yang dipikir bahwa baik oleh orang yang kaya ini tentang Yesus, ternyata standarnya berbeda dengan yang seharusnya dia pakai, standar yang Tuhan maksudkan itu. Nah, buktinya dia kecewa ketika Tuhan meminta menjual hartanya. Dengan kata lain dalam bahasa saya, di dalam hati orang yang kaya ini, Yesus sudah tidak jadi guru yang baik lagi karena tidak sesuai dengan apa yang standar yang dia pakai. Nah, dalam kehidupan ini, bukankah kisah ini sama dengan kehidupan kita? Seringkali kita memakai standar yang berbeda tanpa sadar, dan sehingga kita berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kita berkata, loh, Tuhan katanya baik, kok seperti itu? Sama seperti orang yang kaya ini, dia pergi kecewa dan sedih hatinya. Saudaraku, berapa banyak kita kecewa dengan Tuhan karena keadaan, situasi yang Tuhan belum ubah dalam kehidupan kita, karena kita pakai standar yang berbeda. Pertanyaannya yang simpel lagi adalah, apakah Tuhan memang jahat? Tidak, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Cuma standar yang kita pakai itu berbeda dengan yang dimaksudkan oleh
Tuhan yang sesungguhnya tentang bahwa dia adalah baik atau oleh Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari hal ini saya menemukan satu hal begini. Segala hal yang disebut baik selalu selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kehendak yang sempurna buat hidup setiap kita, maka itulah yang baik. Jadi kalau kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka tidak baik jadinya. Nah, jadi standar atau hal segala sesuatu yang disebut baik itu selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Dan hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan katakan itu disebut ketaatan. Jadi orang muda yang kaya ini, ya, ketika dia tahu bahwa ternyata apa yang dia pakai standar baik itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dia kecewa. Nah, jadi saudaraku, mari kita belajar bersama-sama untuk kembali kepada apa yang saya maksudkan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, saya berharap itu betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun keadaannya belum berubah, sakit kita belum disembuhkan, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang punya kehendak yang sempurna. Oleh sebab itu dia Tuhan yang baik. Kalau dia Tuhan yang baik, karakternya baik, sempurna, dan dia berarti punya kehendak yang sempurna atas hidup kita. Tidak sama dengan apa yang kita maksudkan. Nah, kita perlu taat. Nah, orang muda yang kaya ini tidak taat. Dia tidak mau melakukan untuk menjual itu, dan dia kecewa. Nah, jadi saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun situasinya buruk, dalam segala keadaan, bahkan segala sesuatu ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, ketika kita tetap berkata bahwa Tuhan itu luar biasa dan tetap taat untuk percaya kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik itu benar-benar kita kenali secara benar. Saya ulangi lagi, ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi apapun, walaupun tidak seperti yang kita inginkan, walaupun tidak seperti yang kita harapkan, dan kita tetap taat, tetap percaya, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik itu benar-benar kita kenali secara benar. Nah, saudaraku, ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap taat kepada Tuhan, sekalipun situasinya belum berubah, sakit belum disembuhkan, dan semua doa-doa kita belum dijawab, harapan kita mungkin juga tidak seperti apa yang tidak terjadi seperti apa yang kita mau, dan seringkali harapannya meleset dan sebagainya, tetapi kita tetap percaya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik itu benar-benar kita kenali secara benar. Nah, saudaraku, ternyata orang yang kaya ini tidak betul-betul mengenali bahwa Tuhan itu guru yang baik atau Yesus itu guru yang baik. Dia hanya mengucapkan aja. Dia pikir dengan standar yang berbeda. Tapi ketika keadaannya tidak seperti apa yang dia harapkan, Tuhan berkata, jual hartamu, dia kecewa. Oh, ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, banyak orang Kristen yang hari-hari ini berpikir seperti itu, saudaraku. Dan saya berdoa, mari dari firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Nah, saya ingin tunjukkan lagi untuk mengajak membuka saudara dalam kebenaran firman Tuhan yang sungguh menerangkan tentang hal ini. Kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ini cerita tentang ketika manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan demikian, perempuan itu, yaitu Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik. Perhatikan, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudaraku, ketika Hawa atau perempuan itu berkata buah dalam pohon ini baik, kata baik yang dimaksudkan baik ini itu berbeda dengan yang dimaksudkan Tuhan. Tidak sama, standarnya berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena baik yang dipikirkan Hawa itu adalah di luar unsur ketaatan, atau it is not submitted to God. Artinya tidak ada ketaatan. Jadi saudaraku, ketika keinginan kita
tidak sama dengan keinginan Tuhan, kita melawan dan standar yang kita pakai berbeda, maka apapun yang kita sebut baik itu bukanlah baik yang sesungguhnya. Jadi apa yang dikatakan baik itu harus didasari oleh submit kita kepada Tuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, Anda perhatikan Hawa ini menyebut bahwa buah ini baik untuk dimakan. Baik menurut dia, tapi menurut Tuhan tidak baik, karena itu menghancurkan hidupnya. Ya, itu menghancurkan hidupnya. Jadi kenapa? Karena apa yang disebut baik oleh Hawa ini pakai standar yang berbeda. Di luar submit kepada Tuhan, dia punya anggapan sendiri. Sedangkan Tuhan berkata itu tidak baik, sekalipun menarik, saudaraku. Sekalipun menarik, tapi itu tidak baik, karena akan menghancurkan. Nah, manusia lebih suka hal yang menarik, ya, yang menarik. Godaannya di sana. Dan Hawa sangat tertarik dengan buah itu, dan dia sebut ini baik untuk dimakan. Tapi di mata Tuhan tidak baik, karena ada standar yang berbeda. Jadi di sini saya mau tegaskan, baik yang ada dalam konsep Hawa itu adalah subjektif untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan itu ketika menyebut baik, itu memang baik untuk seluruhnya baik. Mau diuji apapun tetap baik, sekalipun kelihatannya tidak menarik bagi manusia. Nah, saudaraku, ada satu ayat yang bagus dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan begini. Ada jalan yang disangka lurus, perhatikan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kita seringkali punya sangkaan, praduga, menyangka ini enak, ini indah, ini jalan ini lurus, ini baik menurut kita, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, saudaraku, hati-hati, mari kita belajar bahwa kalau kita menyebut Tuhan itu baik, saya berharap itu keluar dari ketaatan kita kepada Tuhan, sekalipun situasinya itu belum berubah, sakit penyakit kita belum disembuhkan, segala sesuatu belum seperti yang kita harapkan, dan kita tetap percaya, berarti kita betul-betul jujur mengatakan bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan itu baik, dan Tuhan yang baik itu kita kenali dengan benar di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah digoncangkan oleh karena hal yang menarik, saudaraku. Saudara, saya tahu sakit itu tidak menarik. Saya tahu bahwa ekonomi yang turun itu, keuangan yang terbatas itu tidak menarik, ya. Saya tahu bahwa persoalan tantangan itu tidak menarik. Tapi sebaliknya, semua kalau jalan baik, punya duit banyak, punya deposito, punya tabungan yang besar, sehat terus menerus, itu semua menarik. Itu kita inginkan. Tetapi jangan tertipu, saudara. Jangan ukur Tuhan dengan segala keadaan yang terjadi. Tuhan itu punya rencana, sekalipun keadaan yang kita hadapi hari ini ya tidak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang punya rencana. Jadi mari kita dengan jujur, ketika kita memanggil atau menyebut Tuhan itu baik, biarlah di atas dasar yang benar. Di atas dasar yang benar, karena kita kenal betul Dia adalah Allah yang baik. Nah, saudaraku, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berdasarkan ukuran-ukuran atau standar yang dibuat oleh manusia. Amin. Ya. Jadi saya ulangi, kebaikan Tuhan tidak pernah berdasarkan ukuran-ukuran atau standar yang dibuat oleh manusia. Jadi ingat itu, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu tetap baik sekalipun manusia dengan segala ukuran yang dipakai dan standar yang dipakainya tidak mengakui bahwa Tuhan itu baik. Saya ulangi, Tuhan itu baik dan tetap baik sekalipun manusia dengan segala ukuran yang dipakai dan standar yang dipakainya tidak mengakui bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Saya teringat ketika saya masih kecil, satu kali ketika saya minta sesuatu untuk papa saya bisa beliin mainan yang saya suka. Ketika saya melihat di toko waktu itu, di sebuah toko kecil, ada mainan yang menarik pada zaman itu, dan saya tertarik. Lalu saya suka mainan itu, dan saya pasti akan senang kalau punya mainan itu. Saya berpikir dalam otak saya, dalam perasaan hati saya juga, saya akan berkata bahwa saya membayangkan kalau barang itu di tangan saya dan menjadi milik saya akan bahagia, saya akan bermain setiap hari dengan mainan itu. Tapi papa saya berkata tidak, ya.
ketika papa saya belum memberikan itu, saya berpikir waktu itu, papa saya kok jahat ya? Papa saya kok, saya nangis waktu itu. Dan saya marah. Kenapa papa saya tidak pernah bisa mengerti hati saya? Nah, lalu saya berpikir papa saya tidak baik. Nah, sudah sekalipun saya punya pikiran seperti itu waktu itu, dan setelah saya dewasa, sekarang saya tahu papa saya tetap papa yang baik. Karena dia punya pemikiran yang lebih baik daripada saya pada waktu itu, punya pertimbangan yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi saudaraku, kisah orang kaya yang bertemu dengan Yesus pada waktu itu menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Bukankah kita seringkali seperti orang kaya itu? Ketika Tuhan memberikan semua yang kita inginkan, ketika Tuhan memberikan semua yang kita harapkan, kita berkata, Tuhan itu baik. Seringkali begitu kan saudaraku? Namun sebaliknya, ketika Tuhan belum memberikan itu, bahkan mungkin tidak memberikan itu kepada kita, dan tidak seperti yang kita harapkan, dengan mudah kita berkata, Tuhan itu tidak baik. Saudaraku, dalam segala keadaan apapun yang kita alami, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Selalu ada tujuan Tuhan di segala keadaan yang kita hadapi. Saya ulangi, dalam segala keadaan apapun yang kita alami, Tuhan tetaplah Tuhan yang baik. Selalu ada tujuan Tuhan di segala keadaan yang kita hadapi. Dia selalu bekerja jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan sekalipun pikiran kita sulit memahaminya, tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tunjukkan dalam firman Tuhan satu ungkapan dari pemazmur yang luar biasa, fakta yang menarik mengenai kebaikan Tuhan. Bahwa sesungguhnya ketika pemazmur ini berkata, dia bercerita tentang fakta kebaikan Tuhan. Apa fakta kebaikan Tuhan? Yaitu kasih-Nya yang tanpa batas. The unconditional love. Jadi Tuhan itu punya kasih yang tidak pernah tergantung keadaan, ya, situasi apapun. Bahkan dari awal ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tidak peduli siapa kita, Dia tetap mati untuk kita. Nah, perhatikan kasih yang tanpa batas, yang tidak tergantung keadaan itu, ya, unconditional love, ya, tidak tergantung oleh keadaan. Itulah bukti fakta yang nyata. Coba kita lihat Mazmur 100 ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang kelima berkata demikian. Pemazmur berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, dikatakan selama-lamanya itu kekal, tidak ada batasan. Jadi kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu kata pemazmur, kata Daud, luar biasa. Daud merasakan di tengah-tengah tantangan hidup yang dia hadapi, dari sejak dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia matang. Ada banyak perjalanan hidup yang dia hadapi, lewat persoalan demi persoalan yang tidak mudah, lewat tekanan demi tekanan yang tidak mudah. Tetapi di atas semuanya itu dia berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah saudaraku, kalau seandainya hari ini Anda dan saya dapat merasakan apa yang dikatakan Daud ini, dikatakan pemazmur ini, dapat merasakan itu, saya percaya Anda akan mengalami dimensi yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tidak hanya diukur dari apa yang kita bisa lihat, saudaraku. Jadi kehidupan ini tidak bisa diukur hanya dari apa yang kita rasa enak yang kita dapatkan hari-hari ini. Tidak, lebih dari itu, lebih dari itu. Sebab apa yang kita lihat, yang kita nikmati, semua yang ada ini sementara. Tapi ada sesuatu yang di atas semuanya, yaitu janji Tuhan. Amin, saudara. Janji Tuhan itu di atas segalanya. Janji tentang masa depan, janji tentang kehidupan setelah nanti kita mati, dan sebagainya. Jadi dimensi yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita harus melewati keadaan yang sulit, seperti belum ada perubahan apapun dan sebagainya. Saudaraku, ketika Anda bisa merasakan seperti apa yang pemazmur rasakan ini, Anda akan dapat berkata begini, sekalipun aku belum melihat tangannya,
namun aku percaya akan hatinya. Saya ulangi, sekalipun aku belum melihat tangannya, tangan itu lambang pekerjaan di mana Tuhan bekerja, menyatakan mujizatnya dan sebagainya, melakukan sesuatu perbuatannya. Sekalipun aku belum melihat tangannya belum bekerja mengubah keadaan yang ada, namun aku percaya akan hatinya. Hati Tuhan yang tetap mengasihi kita, yang punya rencana jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan baik hari ini. Nah, saudaraku, saya ulangi, Tuhan punya rencana yang jauh luar biasa dari apa yang kita pikirkan baik hari ini. Nah, sharing ini saya berharap jemaat yang ada di GBI House of Praise, apapun keadaan saudara, apapun situasi yang kalian hadapi ini, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan saya berdoa ketika mulut Anda berkata bahwa Tuhan itu baik, biarlah itu keluar dari sebuah standar yang benar, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tetapi karena Anda mengenal Tuhan yang baik, sehingga hidupmu tidak dipenuhi kekecewaan dan hidupmu tidak dipenuhi dengan sakit hati dan bahkan depresi. Seperti orang yang kaya ini, dia datang dengan harapan yang besar dan dia menyebut bahwa Yesus guru yang baik, tetapi ketika dia memakai standar yang berbeda, dia kecewa. Karena Tuhan punya rencana yang jauh sebenarnya untuk orang yang kaya ini. Tetapi bagi orang yang kaya, rencana yang jauh ke depan, yang jauh lebih luar biasa itu tidak dipahami oleh orang muda yang kaya. Kenapa? Dia hanya punya standar menurut dia yang baik itu seperti yang dia pikirkan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita keluar dari kungkungan jeratan pikiran yang baik menurut kita. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih daripada apa yang Anda pikirkan baik hari ini. Nah, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap umat-Mu diberkati oleh firman ini, dikuatkan dan diteguhkan. Biarlah semua yang ada yang mendengar firman Tuhan ini, hidup mereka ketika mereka berkata Tuhan itu baik, karena mereka sungguh mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Kami percaya tidak ada kekecewaan dalam hidup mereka, tidak ada kepahitan dalam hidup mereka. Sekalipun keadaannya belum berubah, sekalipun keadaan sulit yang dihadapi, tetap mereka mengenal Engkau Tuhan yang baik. Dan kami berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal melingkupi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shikya labaya sanda, kura labaya shikya labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.